Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ahmad Imron Zaini, nomor induk mahasiswa 20200-117. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum dasar pelindungan tanaman, yaitu pengenalan gulma. Yang pertama yaitu gulma sirih Cina. Sirih Cina atau yang bernama ilmiah Peperomia pellucida. Sirih Cina atau ketumpang air merupakan tumbuhan yang tumbuh di daerah-daerah yang lembab, namun tidak terlalu berair dan sedikit kering. Tumbuhan ini mudah ditemukan menempel pada tembok atau gulma yang tumbuh pada pot-pot bunga. Tumbuhan sirih Cina ini mempunyai morfologi yang berbeda jika dibandingkan dengan tumbuhan gulma lainnya. Adapun tumbuhan sirih Cina atau ketumpang air ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu daun. Tumbuhan yang mempunyai nama latin Peperomia pellucida ini mempunyai daun berbentuk seperti love atau jantung hati, yaitu batang. Batang tumbuhan sirih Cina atau seluruh ini mempunyai bentuk yang bulat, namun seluruh bagian batang mengandung kadar air tinggi yang sama halnya dengan daun tumbuhan ini. 3 yaitu akar. Tumbuhan yang tergalok di kotil ini mempunyai perakaran tunggang yang bercabang, sehingga tampak seperti perakaran yang serabut. Warna akar dan tumbuh ini berwarna putih. Yang keempat yaitu bunga. Bunga Peperomia pellucida mempunyai bentuk seperti buah lada, tersusun dalam rangkaian bulir dengan panjang 1-5 cm. Bunga tumbuhan sirih Cina ini tegak ke atas dengan ujung bunga runcing. Yang kelima yaitu buah dan biji. Sirih Cina atau ketumpang air ini mempunyai buah dan biji sangat kecil. Buah tumbuhan ini berwarna hijau, sedangkan biji dari tumbuhan ini berwarna coklat. Saya mendapatkan tumbuhan gulma ini yaitu di daerah Yogyakarta, Banguntapan. Tumbuhan gulma sirih Cina atau Peperomia pellucida ini merupakan tumbuhan yang berdaun lebar. Tumbuhan sirih Cina atau Peperomia pellucida ini memperbanyak dirinya dengan cara merontokkan bijinya yang ada pada ujung pucuk. Gulma yang kedua yaitu meniran hijau atau yang memiliki nama latin Phyllanthus niruri L. Tumbuhan ini dapat hidup di daratan mana saja, baik di tempat berbatu, tempat lembab seperti sepanjang saluran air, ataupun di antara rumput di semak-semak. Meniran hijau juga tumbuh di daratan tinggi, hingga ketinggian 1000 mdpl. Meniran hijau atau Phyllanthus niruri memperbanyak dirinya dengan cara bijinya yang dijatuhkan ke bawah. Tumbuhan tanaman meniran ini saya temukan di daerah Yogyakarta. Selanjutnya yaitu morfologi tanaman meniran hijau. Meniran hijau yang pertama yaitu morfologi batang. Tanaman meniran memiliki batang yang tumbuh tegak, maka dari itu jika dilihat sekilas, batangnya terlihat kokoh padahal agak lemah dan mudah patah. Kedua yaitu morfologi daun. Morfologi tanaman meniran yang berikutnya adalah daun. Daun meniran memiliki ciri bersirip. Hampir semua jenis tanaman ini pasti memiliki bentuk daun yang sama, sedangkan jumlah selalu genap, dan di setiap tangkai daun terdapat daun menjemuk yang berbentuk bulat telur atau oval. Yang ketiga yaitu morfologi bunga. Tanaman meniran memiliki bunga ganda, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Sejatinya kedua bunga ini memiliki warna yang sama, yaitu putih. Cuman perbedaannya adalah terletak pada tempat tumbuhnya. Jika bunga jantan biasanya tumbuh di bagian bawah ketiak daun, sedangkan bunga betina tumbuh di atas ketiak daun. Sekalipun memiliki bunga ganda, untuk pembiakan tanaman tetap menggunakan biji. Selanjutnya yaitu morfologi buah dan biji. Morfologi tanaman meniran yang berikutnya adalah buah dan biji. Tanaman meniran juga memiliki buah yang berbentuk bulat pipih. Ukuran diameternya tidak terlalu besar, hanya 2-3 cm saja. Morfologi yang berikutnya adalah tekstur buah licin berwarna kuning. Biasanya buah ini menempel pada tangkai daun dan agak sedikit ke bagian sela-sela karena bentuknya yang sangat kecil. Biasanya buah sulit terlihat kecuali warnanya sudah kuning sempurna. Sedangkan untuk biji tanaman meniran teksturnya keras dan berbentuk seperti ginjal manusia. Biasanya biji ini baik
yang masih muda maupun yang sudah tua berwarna kecoklatan. Kemudian morfologi selanjutnya yaitu akar. Akar tanaman meniran bersifat akar tunggang. Biasanya warna akarnya adalah putih dan jika sudah tua akan berwarna kecoklatan. Sedangkan bentuk akar halus dan berhelai-helai. Tanaman meniran memang identik dengan akar tunggang yang termasuk ke dalam tanah, maka dari itu tanaman ini cukup kuat dan tidak mudah layu apalagi mati. Selain itu, pertumbuhan memang sangat cepat. Jenis daun meniran hijau mungkin termasuk ke dalam teki-tekian. Gulma yang selanjutnya yaitu tanaman bandotan. Tanaman bandotan yang memiliki nama ilmiah Ageratum coryzoides termasuk ke dalam famili Antherceae dan salah satu dari genus Ageratum. Tanaman ini bisa ditemukan di daerah tropis dan subtropis seperti Indonesia. Keberadaan tanaman ini di Indonesia cukup mudah untuk ditemukan khususnya di daerah Jawa dan Sumatera. Tanaman bandotan ini merupakan golongan gulma berdaun lebar yang tumbuh hampir di setiap tempat terutama di daerah tropis. Tumbuhan bandotan berkembang biak dengan cara biji atau dikotil. Tanaman ini saya temukan di daerah Yogyakarta. Selanjutnya yaitu morfologi tumbuhan bandotan. Bandotan tergolong ke dalam tumbuhan gulma ternak semusim. Tumbuhan berbaring di permukaan tanah dan ada pula yang tegak, tingginya kurang lebih 30-90 cm dan bercabang. Yang pertama yaitu morfologi batang tumbuhan bandotan. Batang tumbuhan bandotan terbentuk bulat dan berserabut panjang. Jika batang menyentuh tanah akan mengeluarkan akar. Kemudian daun. Daun bandotan berwarna hijau, bertangkai, letaknya saling berhadapan dan ada pula yang bersilang, bentuk daun bulat telur dengan pangkal membulat dan ujung meruncing. Tepi daun bergigi, panjang daun kurang lebih 1-10 cm, lebar 0,5-6 cm. Terdapat rambut pada permukaan daun dan kelenjar yang berbeda di permukaan bawah daun. Selanjutnya yaitu morfologi bunga bandotan. Bunga pada tumbuhan bandotan tergolong ke dalam bunga majemuk berkumpul 3 atau lebih. Berbentuk mulai rata yang keluar dari ujung tangkai berwarna putih. Panjang bonggol bunga kurang lebih 6 mm. Tangkai bunga terdapat rambut-rambut pendek. Selanjutnya yaitu morfologi pada buah bandotan. Buah berwarna hitam, bentuknya kecil dan mengandung banyak biji. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.